kembali lagi bersama Loren ya. Tentunya kali ini kita kedatangan, kalau ini nih narasumber yang udah nggak pernah diragukan, nggak bisa diragukan lagi ya. Salah satu tokoh yang tidak pernah lelah menjadi bapak dari teman-teman mantan penyalahguna narkoba. Apa kabar? Aduh, saya langsung disapa. Menjadi bapak nih. Perkenalan aja deh langsung. Jadi nama saya Lukman. Jadi lengkapnya Lukman Hakim. Saya lahir di Surabaya. Terus juga punya tempat rehabilitasi juga di Surabaya. Oh gitu. Tempat rehabilitasinya di Surabaya di mana nih Mas? Utara, barat, selatan? Ada di daerah timur. Namanya Yayasan Bambu Nusantara Surabaya. Nah domisilinya ada di Ngagel Madya 2 nomor 9. Betul. Nah ini langsung aja ya, nggak usah kaku, nggak usah apa ya. Saya mau tanya nih, kan kalau kita bicara rehab nih, sebetulnya apa sih yang ada di dalam rehab itu sendiri, apa sih Mas? Ya, jadi selama ini ada kesan menakutkan dari masyarakat tentang rehabilitasi. Jadi kan kalau buat kita kan sebetulnya fungsi rehabilitasi itu kan untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkotika, agar mereka bisa hidup normal dan setelah itu kembali produktif di masyarakat. Jadi tujuannya cuma itu aja, untuk memulihkan mereka dari ketergantungan narkotika. Memulihkan dari ketergantungan itu ya. Gitu. Nah sebetulnya di dalam rehabilitasi sendiri itu tidak menakutkan. Jadi kalau masyarakat selama ini beranggapan bahwa rehabilitasi itu yang serem, terus ada stigma, terus ada dibilang SP segala macam, sebetulnya jauh dari kesana. Jauh ya. Nah apa yang kami lakukan di Yayasan Bambu Nusantara adalah sama seperti rumah biasa. Mereka hidup di dalam rumah, terus di dalam kamar yang nyaman, terus beberapa orang, ada banyak orang di sana. Ya seperti rumah sendiri lah, artinya rehabilitasi tidak harus berteralis. Jadi kegiatan juga tetap ya? Iya, kegiatan tetap dilakukan ya di dalam. Jadi meskipun kita di dalam rumah biasa, tapi ada aturan-aturan yang mereka harus taati. Tujuannya kan untuk merubah pola perilaku hidup mereka. Nah selama ini kan kita tahu bahwa pecandu itu kan kebanyakan dari mereka yang sudah kecanduan itu biasanya pola perilakunya tidak terkontrol. Siang dibuat malam, malam dibuat siang, kebalikannya. Nah, di sini kita menata pola hidup mereka, bagaimana mereka bangun pagi, kalau yang muslim sholat, terus makan teratur, terus tidur teratur, olahraga dan segala macam. Jadi pola penataan perilaku ini yang kita khususkan ke mereka. Di samping ada edukasi, ada konseling dan lain-lain. Oh gitu, iya. Wah, kayaknya tambah menarik nih ya. Kita bicara tentang rehabilitasi dan sepertinya masyarakat mulai terbuka nih tentang rehabilitasi. Betul. Mas Lukman, ceritanya bersambung ini gimana? Oke, siap. Tentang apa nih Mbak? Jadi tadi rehabilitasi. Betul. Nah jadi kan sebetulnya di dalam dunia rehab itu menyenangkan sebetulnya. Jadi yang ketidaktahuan masyarakat selama ini tentang dunia rehab. Nah begitu masuk itu komentar dari beberapa klien kami itu ternyata menyenangkan bahwa mereka masuk rehabilitasi. Meskipun mereka di dalam lingkup yang dibatasi dengan aturan-aturan segala macam, tapi apa yang mereka pikirkan selama ini bahwa dunia rehabilitasi itu menakutkan, ternyata berbanding terbalik dengan pemikiran mereka. Saya ada dapat bocoran nih, katanya Mas Lukman, kenapa sih kok dirikan itu rumah rehab? Kan dia pernah kena nih. Iya betul. Saya. Mas Lukmannya. Tapi kan nggak kelihatan saya. Udah sehat ya. Alhamdulillah udah sehat. Jadi gimana ceritanya? Iya, jadi kebetulan saya dulu mantan pengguna juga. Jadi saya menggunakan narkoba ini udah lama. Saya lupa yang saya ingat pada waktu itu sekitar kelas 2 menjelang kelas 3 SMP. Jadi kalau dihitung sudah belasan tahun, hampir 20 tahunan mungkin. Nah, saya sudah tidak menggunakan narkoba sendiri sudah hampir 11 tahun. Hampir 11 tahun 11 tahun. Bahkan tanggal berhentinya pun saya ingat pada tanggal 6 Oktober tahun 2010 saya berhenti. Jadi kalau di total hampir 11 tahun dari sampai sekarang. Nah itu juga yang mendasari kenapa akhirnya saya bikin tempat rehabilitasi, karena buat saya ketika orang menjadi pecandu itu bangkitnya tuh susahnya minta ampun. Gitu ya Mas ya. Iya, susahnya minta ampun. Saya sendiri juga pernah direhab beberapa kali di tempat, bahkan di Bali, di Semarang, di Jakarta itu terjadi ini make lagi terus baik lagi, make lagi baik lagi. Nah, jadi make balik, make berhenti, itu apa sih Mas yang mendasari kok pengen balik gitu? Ya itu karena narkoba itu enak sebetulnya. Enak ya? Enak, narkoba itu enak, cuman ya efeknya yang membuat kehidupan kita nggak bagus. Makanya itu perlunya rehabilitasi adalah untuk memulihkan kehidupan seorang pecandu supaya mereka bisa berpikir tentang dirinya, bisa fokus
menjalani pemulihan, kan nggak mungkin dia berhenti di rumah sementara mereka masih dalam lingkungan yang tidak kondusif. Artinya perlu tempat yang aman, yang nyaman, mereka berpikir di dalam rehabilitasi, terus dibatasi dengan dunia luar supaya mereka bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Itu berapa lama Mas untuk proses rehabilitasi sendiri itu? Kalau sekarang kurang lebih rehabilitasi karena zat yang dipakai rata-rata sekarang stimulan ya, jadi kita nggak lama sih, kurang lebih antara 2 sampai 4 bulan. Oh, 2 sampai 4 bulan. Tergantung dari asesmen awal yang kita lakukan. Oh gitu. Tapi itu tidak menjamin bahwa setelah itu sudah selesai, nggak pakai lagi, nggak menjamin. Sebetulnya tidak ada jaminan ketika mereka setelah keluar dari rehabilitasi terus mereka akan berhenti seterusnya, tidak ada jaminan. Tapi minimal ketika mereka jatuh mereka tahu arahnya kembali. Jadi kan di dalam rehabilitasi juga kita edukasi, terus kita konseling, ada terapi kelompok segala macam. Nah kalau mereka di luar pun make, tapi mereka suatu saat akan kembali lagi ke jalurnya. Mudah-mudahan karena mereka tahu harus kemana ketika mereka jatuh lagi. Ya. Jadi seperti itu ya rehabilitasi ya. Jadi pandangan masyarakat selama ini salah ya Mas ya? Bukan salah sih, karena masyarakat sendiri juga belum teredukasi kan soal rehabilitasi. Jadi makanya perlunya hal semacam ini kan untuk mengedukasi masyarakat. Jadi orang yang keluarga yang anaknya kena narkoba jangan dianggap sebagai suatu aib. Karena ketika keluarga makin tidak terbuka dengan keadaan diri dan anaknya, itu makin susah dia mencari bantuan. Sama dengan sekarang ya. Betul. Kalau orang kena COVID aja aduh pada ketakutan gitu ya. Aduh, ngalah-ngalahin kena narkoba aja ya Mas ya. Ya artinya harus terbuka juga, kita meminta pertolongan ke orang lain. Harus terbuka juga ya. Nah, Mas Lukman, saya mau tanya nih ya. Mungkin ini pertemuan kan ada perpisahan nih. Betul. Jadi kalau semisal nih ada masyarakat kita yang pingin, tadi kan disebutkan di awal, mungkin belum ada beberapa yang belum tahu nih ya, kemana sih saya kalau mau rehab, itu apa aja nih prosesnya, gimana, apakah saya harus membawa itu gimana Mas? Ya. Jadi kalau bagi orang tua langsung aja dibawa ke tempat kita. Kebetulan kan kita institusi penerima wajib lapor IPWL yang dibina oleh Kementerian Sosial. Jadi langsung aja datang ke tempat kita. Bisa ya? Bisa langsung anaknya dibawa atau yang bersangkutan melaporkan diri ke tempat kita. Itu berbayar nggak? Selama ini memang di cover oleh Kementerian Sosial, tapi ada hal-hal yang memang pembiayaan yang tidak di cover oleh Kementerian Sosial. Cuma saya jamin kalau di tempat saya nggak akan mahal kok biaya. Jaminan mutu pokoknya ya. Iya. Baik. Jadi untuk masyarakat supaya jangan takut ya. Tadi aku pengen tanya nih. Tadi Mas Lukman berkali-kali bilang penyalahguna, pecandu, apa sih bedanya? Oke. Jadi kalau orang yang pertama kali menggunakan kan biasa kita sebut sebagai pengguna biasa, atau kalau dalam istilah BNN adalah coba pakai. Terus kalau dia meningkat menjadi teratur pakai, atau kalau dalam bahasa ininya kita bilang penyalahguna. Terus yang ketiga adalah kategori pecandu. Kategori pecandu itu udah teratur make dia, jadi hidup untuk make dan make untuk hidup. Gitu, hidup untuk make. Nah, untuk hidup. Itu kalau masyarakat umum kan nggak mungkin seperti itu tuh taunya. Taunya gimana nih? Ini pecandu, penyalahguna. Pokoknya batasan-batasan untuk mengetahui bahwa dia seorang pecandu atau penyalahguna gimana nih? Sebetulnya dari hasil asesmen sebetulnya. Jadi kalau dari pengakuan dia hanya make aja ya, biasanya kita kurang tahu permasalahannya. Setelah baru kita asesmen dari hasil screening assessment, baru kita tahu bahwa dia ada di tahapan mana. Seperti itu. Agak complicated juga sih yang membedakannya. Karena penyampaian kalau memang ke masyarakat kan bahasanya harus umum ya Mas ya. Kalau tadi apa itu screening, aduh mereka mumet ya. Apa screening? Rone lomba sama ini, brambang sama ini, Rone ngono ya Mas ya. Iya, baik. Berarti itu tadi rehabilitasi itu ternyata menyenangkan juga. Betul, ya. Bukan sesuatu hal yang menakutkan. Ya. Oh iya Mas, ada jargon nggak sih? Jargon apa ya? Kalau buat saya pribadi jargonnya sekarang yang saya ajarkan ke teman-teman itu hidup sehat tanpa mabuk. Duh, kenapa kok tanpa mabuk? Kenapa kok? Biasanya hidup sehat tanpa narkoba. Ini tanpa mabuk, ini menarik ini. Kenapa? Enggak, kalau karena pemikiran saya sederhana sebetulnya. Hidup sehat tanpa narkoba itu kan saya banyak nemuin kasus di lapangan. Jadi ketika saya tanya, kenapa Anda masih minum? Kenapa Anda masih menggunakan koplo? Dia jawabannya sederhana. Kan yang dilarang pemerintah hal yang legal, yang ilegal. Nah, sementara alkohol, pil koplo atau obat-obatan di luar sana yang bisa dijual belikan bebas, itu kan bisa digunakan sarana untuk mabuk. Pada akhirnya mereka juga menggunakan narkoba. Jadi kalau saya sekalian kita tanpa narkoba, sekalian kita tanpa mabuk, jadi hidup sehat tanpa mabuk.
Wah. Hidup sehat tanpa mabuk ya. Karena awal orang menggunakan narkoba yang tingkatannya lebih tinggi itu adalah penggunaan alkohol, koplo, terus obat-obatan yang diresepkan. Nanti dia naik kelas, akhirnya nyentuhnya ke sabu-sabu, ganja dan lain-lain. Nah, jadi ininya adalah jargon saya pribadi, hidup sehat tanpa mabuk. Jadi tanpa menggunakan zat apapun. Oh, sepertinya ini waktunya sudah semakin dekat kayaknya. Aduh, banyak hal yang harus kita bicarakan ya. Siap. Tetapi waktu juga ya akan memisahkan ya. Boleh dong kita jargon hidup sehat tanpa mabuk Boleh, ya. boleh. Ya. Mas yang bilang, Mas Lukman yang bilang, nanti saya Gimana nih? Saya langsung bilang aja hidup sehat. ya. Apa ya? Hidup sehat pakai D enggak? Tangannya gimana? Hidup sehat tanpa mabuk. Oh gitu ya. Saya 1, 2, 3. Hidup sehat tanpa mabuk.